Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu metode statistika yang cukup sering digunakan ya dalam pengujian hipotesis terhadap rata-rata. Nah, mengenai pengujian hipotesis terhadap rata-rata ini ada beberapa bentuk ya, dan salah satu bentuknya adalah one sample test. One sample test ini penjelasan sederhananya adalah kita ingin membandingkan satu rata-rata kelompok tertentu dengan suatu nilai tertentu. Nah, pada kasus ini kita akan membahas mengenai seorang peneliti ingin melihat apakah rata-rata IPK mahasiswa yang aktif dalam organisasi berada di bawah 3 dengan nilai alfa 0,05. Dan adapun datanya adalah sebagai berikut. Jadi ada 25 responden yang dipilih dengan berikut hasil belajarnya atau yang biasa kita sebut dengan IPK ya. Ada 25 responden. Nah, dalam menganalisis one sample test untuk data hasil belajar ini ya, yang pertama yang kita butuhkan adalah hipotesis tentu saja ya. Nah, karena kasus yang ingin kita bahas itu ingin mengetahui apakah di bawah 3, berarti kita menggunakan pengujian hipotesis satu arah ya. Jadi H0-nya rata-rata IPK itu sama dengan 3,00 dan untuk H1 rata-rata IPK-nya kurang dari 3,00. Nah, ingat teman-teman, dalam menganalisis one sample test ini kita butuh satu asumsi, yaitu kelompok datanya harus berdistribusi normal, sehingga sebelum menganalisis one sample test ini kita harus menguji dulu data ini apakah berdistribusi normal atau tidak. Karena apabila dia berdistribusi normal, maka semakin kuat penggunaan one sample test ini dalam data tersebut ya. Jadi ketika datanya normal, berarti memang one sample test ini adalah salah satu metode yang paling powerful. Oke, seperti itu ya. Ini untuk hipotesis, asumsi. Lalu kemudian ada di bawah ini menggunakan statistik uji T ya, atau uji T. Nah, kenapa kita menggunakan T di sini, T-test ya, bukan Z-test? Ada dua alasan teman-teman. Yang pertama adalah karena jumlah datanya itu kurang dari 30 ya. Kita cuma punya 25 data. Nah, beberapa referensi mengatakan bahwa uji T ini digunakan ketika jumlah datanya kurang dari atau sama dengan 30. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah di kasus kita tidak diberikan nilai standar deviasi untuk populasi, sehingga ketika kita tidak mendapatkan standar deviasi dari populasi, berarti yang kita gunakan adalah uji T, jadi one sample T-test. Oke, seperti itu ya alasan mengapa kita menggunakan uji T. Namun ketika datanya berjumlah lebih dari 30, itu bisa kita gunakan Z-test ya. Atau mungkin pada soal memang sudah diberikan nilai dari standar deviasinya, maka yang kita gunakan adalah Z-test. Oke, lalu kemudian setelah itu di sini ada pengambilan keputusan, ada dua ya. Pengambilan keputusan ketika kita menggunakan nilai dari p-value yang akan kita bandingkan nilai alfa ya. Kita akan menolak H0 ketika p-value kurang dari alfa, atau ketika kita ingin menggunakan perbandingan dari T-hitung dan T-tabel. Jadi ketika nilai mutlak dari T-hitung ini lebih dari T-tabel, maka kita akan menolak H0. Oke, berikut maksud saya seperti itu langkah-langkah analisis yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, data-data ini akan saya bawa ke SPSS untuk kemudian kita analisis lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan uji asumsi, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, teman-teman, data dari Excel yang telah kita inputkan itu bisa kita copy paste ke dalam SPSS ya. Langsung saja masuk ke data view, lalu kemudian copy paste di nomor baris pertama ini. Nah, untuk variable view di sini bisa kita ubah namanya, nama variabelnya dengan IPK, lalu kemudian desimalnya oke, sudah cocok. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang kita ubah ini hanya IPK.
Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan analisis pengujian apakah data tersebut ini berdistribusi normal atau tidak. Adapun langkah-langkahnya yaitu bisa kita pilih menu analyze, lalu kemudian kita pilih descriptive statistics, lalu kemudian kita pilih explore. Jadi seperti itu ya, jadi menu analyze, lalu kemudian descriptive statistics, lalu kemudian explore. Oke teman-teman, jadi berikut adalah kotak dialog yang muncul ketika kita memilih analisis explore ini ya. Jadi untuk variabel IPK kita masukkan ke dependent list, lalu kemudian pastikan di display di sini both ya, lalu kemudian di plots kita centang normality plots with test, lalu kemudian oke. Nah setelah di oke, bisa kita oke lagi untuk kotak dialog yang utama ini, maka kita akan menunggu hasil dari output. Oke teman-teman, untuk analisis pengujian asumsi ini yang kita perhatikan adalah tabel dari ini ya, test of normality. Nah tabel ini akan saya pindahkan ke lembar kerja utama kita di Excel supaya memudahkan kita melihat. Oke, ini adalah lembar kerja utama kita. Nah, hasil dari test of normality tadi saya akan paste ke sini. Oke, kita sisipkan di sini ya. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa dalam menguji asumsi normalitas ini ada dua metode yang digunakan dalam SPSS ya. Salah satunya bisa digunakan ya kalau dua-duanya memenuhi, ya lebih bagus lagi. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov, lalu kemudian yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Nah, kapan dikatakan data berdistribusi normal? Yang kita perhatikan adalah nilai signifikan. Yang nilai signifikan yang ada di kolom Kolmogorov-Smirnov ini dan Shapiro-Wilk. Nah, ketika nilai signifikan ini atau yang biasa kita sebut dengan p-value lebih dari nilai alfa, dalam hal ini alfanya 0,05, maka data sudah berdistribusi normal. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi, nah di sini bisa kita lihat bahwa baik Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk ini kedua-duanya memberikan hasil yang normal ya. Di sini bisa kita lihat bahwa Kolmogorov-Smirnov nilai signifikannya 0,2. 0,2 ini lebih dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dia cukup untuk membuktikan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, yang kedua pun seperti itu ya. Untuk nilai Shapiro-Wilk ini memberikan nilai 0,567. Nah, nilai ini juga lebih dari nilai alfa sehingga data berdistribusi normal. Nah, dari dua ini ya cukup sebenarnya satu saja yang membuktikan bahwa dia lebih dari nilai alfa, maka itu sudah cukup ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk pengujian asumsi ini sudah berhasil dan sudah memenuhi asumsi yaitu data berdistribusi normal, sehingga saat ini kita akan melanjutkan analisis ke compare means ya, yaitu analisis yang ingin melihat apakah rata-rata dari IPK ini betul-betul berada di bawah dari 3,0. Oke, jadi saya akan kembali lagi ke SPSS untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis ya, analisis utama kita. Bisa dengan memilih menu analyze, lalu kemudian pilih compare means. Di sini kita pilih one sample to test. Nah, jadi modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk variabel IPK kita masukkan ke dalam kotak test variabel, lalu kemudian test value-nya kita isi 3 ya, karena rata-rata dari kelompok sampel ini akan dibandingkan dengan IPK 3,00 atau 3. Di sini bisa kita klik option. Oke. Bisa langsung di oke supaya memunculkan hasilnya.
Nah, untuk output one sample t-test ini sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada dua tabel ya. Namun yang digunakan adalah tabel yang ini, one sample test, di mana di sini ada nilai dari T, derajat kebebasannya, nilai p-value, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan lagi, output ini akan saya pindahkan ke lembar kerja utama kita di Excel. Oke, jadi teman-teman, ini adalah lembar kerja utama kita kembali ya, Excel. Jadi hasil yang kita peroleh dari SPSS akan saya paste ke sini. Ini sudah. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ada dua yang bisa kita jadikan patokan dalam pengambilan keputusan ya, sesuai dengan apa yang kita tuliskan di kriteria pengambilan keputusan ini. Yang pertama adalah menggunakan p-value. Nah, p-value itu bisa kita lihat dari nilai ini, significant to tail ini ya. Jadi ketika dia kurang dari alfa, maka kita menolak H0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai p-value-nya ini 0,964, di mana nilai ini lebih dari nilai alfa yang kita tentukan. Nilai p-value sama dengan 0,964, di mana nilai ini adalah lebih dari 0,05 ya. Karena nilai p-value yang kita dapatkan itu lebih dari alfa, berarti kita gagal menolak H0. Dalam artian, karena kita gagal menolak H0, berarti mau tidak mau kita menerima H0. Apa akibatnya ketika kita menerima H0? Berarti kesimpulannya adalah rata-rata IPK mahasiswa yang aktif di organisasi ini berada di sekitar 3,0 ya. Jadi hipotesis yang mengatakan bahwa apabila mahasiswa aktif organisasi maka IPK-nya di bawah 3 itu terbantahkan ya. Jadi berdasarkan hasil analisis ini maka kita menerima H0. Oke, ini untuk satu cara ya menentukan kesimpulan. Oke, lalu kemudian cara yang kedua bisa kita lihat di sini bahwa nilai dari T hitung itu sama dengan 0,046 ya. Nilai T hitung 0,046. Nah, di sini bisa kita gunakan T hitung ketika kita ingin membandingkan dengan T tabel. Nah, yang perlu kita ketahui dalam menggunakan T tabel adalah nilai alfanya dan nilai derajat kebebasannya. Nah, karena N yang kita gunakan adalah 25, berarti DF-nya atau derajat kebebasannya itu dikurang 1, 24. Nah, di sini ada tabel, bisa kita lihat ya. Jadi untuk penggunaan ya, jadi yang kita gunakan ini adalah uji satu pihak. Yang ini yang di atas ya, uji satu pihak. Yang ini kita menggunakan alfa 0,05, berarti yang ini ya. Dan derajat kebebasan yang ini itu berada di 24. Berarti nilai T tabel untuk kasus kita adalah 1, ini 24, ini 1,711 ya. Jadi T tabel di sini 1,711. Nah, kita bandingkan T hitung 0,046, T tabel 1,711. Nah, di sini ya kita menolak H0 apabila T hitung lebih dari T tabel. Sementara berdasarkan perhitungan T hitung ini kurang dari T tabel. Berarti kesimpulan yang kita ambil adalah sama dengan yang tadi ketika kita menggunakan nilai p-value ya. Berarti H0 ini diterima atau gagal tolak H0. Berarti kesimpulannya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK rata-rata 3,00. Oke, hal ini ya mungkin saja penting ya, mengingat saat ini banyak orang tua yang melarang anaknya untuk aktif berorganisasi dengan alasan akan menurunkan hasil belajarnya. Nah, berdasarkan penelitian ini, hal itu, asumsi itu bisa dibantah ya. Oke, seperti itu mungkin penjelasan dari metode ini. File untuk Excel ini akan saya simpan di deskripsi, silakan teman-teman download. Sampai jumpa untuk pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
everything changes.